Legend. Tapi ternyata Hildanya seperti kata Bude Monster. Hildanya akan menjadi tank di garis depan untuk Genfix Arrow. Sedang EVOS Legends mereka bakal punya Wan sebagai hyper carry. Dan akankah Bajang bersama dengan Rexy mampu menjaga pergerakan dari Wan? Tapi sebelum kita masuk ke in-game, EVOS Family dan juga para Rising Wolf, mana 5 suaranya? seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash Oke, jangan lupa them. di-share, jangan lupa di-like juga, ada kasih paham. Kalau ini adalah match terakhir di day yang ketiga dari Week 6 Welcome MPL to sedang Mobile week on Legends. this. Yes, we on this. Jangan lupa dukung terus karena ini semuanya sedang berusaha untuk mengharap satu sama lain dari tim EVOS Legend di area tengah. Bajan dengan Kufra skin baru ya ini ya. Iya, skin baru yang aku belum dapat karena Sama. diamondku udah habis buat ngegacha. Ini Bude, apa ngegacha Bruno dan ternyata masih kurang 1000 lagi. Iya, tolong ya didengarkan ya. Kamu harus mining lagi, cari diamond lagi. Tenang, Oke? tapi di sini Mars sudah berhasil mendapatkan satu buah blue buff terlebih dahulu. Dan bakal coba untuk melakukan rotasi harusnya ke arah top lane dan dari para pemain dari tim EVOS Legends. Mereka sudah bakal backup kan ada satu Hilda yang berada di arah buff. Bakal coba untuk mendapatkan satu Boleta Wonder di arah mid lane. Dan ternyata Wan lebih dulu mendapatkan ada Flicker Gaming dari tim EVOS Legends. Yep, 5-5-nya menggunakan flicker dan ini akan menjadi sebenarnya masalah kalau nggak ada Pendragon yang bersiap dengan lethal counter. Mereka benar-benar ngandelin lethal counter dari Pendragon untuk mencuri apapun yang akan mereka dapatkan. Lord Turtle, kalau dari Kalau Genfix Mangkok Arrow, juga. ini bakal ada Mars dengan adanya Link. Dia bisa retribution dan rotasinya juga cepet banget. Dan bukan matchup yang baik sih untuk EVOS Legends kalau Yes. nggak ada Balmonnya. Benar banget, bukan hanya itu aja, mereka menggunakan Yusin-Sin, ingat. Dalam di atas kertas kali ini agak sedikit sulit untuk Yusin-Sin melakukan one by one situation terhadap seorang Mars. Karena Tempest of Blade ya kan yang bisa menghindar imun dari para pemain dari tim Rising Wolf atau Genfix Arrow Wolf. Bude Monster. Ya, tapi permainan dari Dinasmi di area atas dia nge-cut minion yang dimiliki oleh EVOS Legend membuat wave minion yang akan semakin mudah menyentuh turret di area top lane. Tapi Rek langsung dia merespon pula, bergerak ke area top lane, mendefense top turret yang nggak mau ngasih gratis untuk Genfix Arrow Wolf nge-push secara gampang. Wow, lihat. Tapi Marsha kali ini masih aman. Langsung ada Terra Revenge, belum ada Terra Red. Dan seorang Bajan bakal coba digusir pun dengan Sensor. Rinasmi Bajan lebih memilih untuk flicker ke arah belakang dibandingkan dia harus kehilangan dirinya sebelum level 4. Ya sayang banget gak ada follow up damage yang diberikan dari EVOS Legend pada inisiasi yang menurutku cukup baik. Tapi One di area belakang, Mountain Shocker dikeluarkan, Fredo cukup sekarat tapi masih bisa bersembunyi di dalam bus. Iron Revenge yang mengenai Fredo, Bouncing Ball dikeluarkan. Cyclone Eye memilih untuk kabur saja, last insanity keluar dari What First Blood. Didapatkan oleh seorang Wan dan kali ini Wan harus kehilangan satu tank covernya di mana dia juga harus berhati-hati, dia harus cepat farming. Dia nggak boleh ikutan war terlalu banyak, malah terkadang kalau dia ikut war dan hanya mendapatkan assist itu kurang maksimal untuk dari segi hyper carry. Turtle resurrecting Ya, soon. dan Genfix Arrow satu kill yang cukup berarti pastinya karena mereka bisa memberikan pressure ke Kalayani di area tengah. my Posisi God. oleh Bajan untuk kabur tapi Amo Pendant dari Rinas minta mengenai siapapun. Setup yang kurang baik dari Arrow. Mereka mencoba untuk kabur ke arah belakang tapi Bajan terekspos. Awas Super Supriyadi langsung last insanity-nya kembali mendapatkan poin kill atas Bajan. Oh, bukan hanya itu aja. Awas Sobriani dengan Xbox yang benar-benar bisa mengkontrol pertandingan tadi di arah mid. Match yang cukup bagus, lihat. Karena dia dari tim EVOS mereka terpecah belah. Dan kali ini Genfix Arrow walaupun Marsha cuma dapatkan 2 assist. Tapi di sisi lain kita lihat sisi baiknya di mana Genfix benar-benar bisa membuat para pemain dari tim EVOS sedikit ketar-ketir harusnya Bude Monster. Yap, untuk early, Fuse Legend harus sedikit sabar. Dan Fredo mulai ngerusuh, mau kemana? Dia tuh sendirian, tapi masih bisa nge-game. Wan dalam bahaya, Wan masih bisa selamat dan mendapatkan poin killnya. 1 poin kill yang cukup berarti, kenapa? Karena kalau dia tadi nggak dapat poin kill, dia ditumbangkan. Kerugian luar biasa, dia ditumbangkan sedang ada blue buff dan menuju ke arah red buff. Dia kehilangan 2 buff itu karena Link bakal cepat banget rotasi untuk dapetin blue buffnya Bude Monster. Ya, bisa direbut pula dan Fredo terpanis ketika mencoba ingin melawan sesuatu. Dan di arah top lane ada Nasmin dan juga Rek berada satu sama lain. Di area tengah ini bakal jadi rusuh banget. Dari Genfix Arrow nggak bakal mau kasih One enak. Dan Bajan harus bisa nge-cover One dengan sempurna. Kalau ada celah sedikit pun Genfix Arrow Bakal for ditutup sure ya? bakal kejar-kejar terus dari One. Lihat tuh. Tapi ini kita lihat bakal satu Abyssal Row berhasil mengenai, ternyata tidak.
Dan Bude Monster, yang aku lihat di sini Mars itu nggak terlalu agresif ya. Dia bakal mengarah ke arah Pendragon, bakal mencoba muter-muter dan Pendragonnya masih bisa selamat. Sedangkan Super Awat di arah bottom lane masih dengan untuk mengusir para pemain dari tim EVOS Legends. Ingat, Super Awat waktu itu menggunakan Tawus dia bisa mendapatkan double kill atau triple kill. Aku lupa di momen yang pas banget Bude Monster. Ya, timing dari awal Super itu biasanya sangat tepat, tapi Fredo ini adalah kunci dari Genfrix Arrow untuk bermain agresif. Dia cari tahu di mana EVOS Legends berada, mencari informasi, ngebuka semua push dan ngebikin One yang lagi farming itu deg-degser. Bukan hanya deg-degan saja, tapi One bisa dibilang agak sedikit tertinggal ya. Kita lihat coba, enggak. One yang malah sama. Tadi kalau salah dengan level 7 salah satunya. Nah, dia farmingnya lumayan cepat sih dari EVOS Legends juga, walaupun digangguin terus-terusan mereka farming patternnya belum bisa dihentikan. Tapi Ammo Vendor dari Dynasty dikeluarkan hanya untuk nge-clearing minion saja. Mau coba untuk ngeharas pun gak bisa karena Rek dengan Uranus terlalu kuat di area top lane. Ada pertukaran rotasi dari kedua belah tim bertemu di tengah-tengah sana. Tapi masih mencoba dipasang oleh seorang Bajan. Bali usir mundur. One udah mendekati para Bajan dan Dynasty harus kabur. Tyrant Red berhasil dihindari dari seorang Dynasty. Kerugian luar biasa, tapi untungnya dari seorang One masih mendapatkan 1 poin tambahan. Tapi Mas udah standby opposition. Dia bakal Deviant Sword. Dia bakal hajar para pemain dari tim EVOS Legends Bude Monster. Iya, masih berlanjut di sini. Watt dari garda depan belum mengeluarkan lasin saat ini. Fire Missile di pop up hanya untuk mundur terlebih dahulu. Genfrix Arrow mereka sadar bahwa mereka nggak bisa memenangkan pertarungan ini. Dan Pendragon, Cyclone Sweep dikeluarkan. Mana lethal counternya Watt sedikit lagi. Immortality-nya sudah pecah. Tapi Watt masih bisa survive dan Pendragon yang dalam masalah. Terkena Missile Arrow, mencoba untuk kabur kemana dan flick out. Kabur dari kematian, tapi di depan sana sudah ada Fredo. Ada Fredo di sana, udah siap dengan paculnya. Oh ternyata Mars terlalu offset, gak dapetin 1 poin dari Deviant Sword-nya. Itu kalau Mars gak dapet poin sama sekali. Dan One bakal ada flicker di arah belakang. Hampir saja One bisa di pick up. Bajan masih mau coba untuk mempertahankan posisi dari tim EVOS Legends. Iya, permainan yang sangat apik dari EVOS Legends. Mereka berhasil mundur menghindari banyak Mas. Hampir terus-terusan, tapi ada Tyrant Rage ke arah belakang. Fredo hampir tertangkap. Tinggal 1 titik darah. Penghabisan. One mendapatkan poin killnya. Killing spree dikantongi. Genflix Arrow, mereka sudah kehilangan Fredo kali ini. Memilih untuk mundur, ada Missile Arrow yang connect terhadap seorang Rek. Awat memilih untuk memeluk turret dan gak ingin perang. Oke, bukan hanya itu aja, Rexy di arah mid lane bakal coba di pick up. Valirnya gak bisa ngapa-ngapain. Coba bisa berfireball, ada Botten Joker. 1 hit terakhir menumbangkan Ra. Dan di sini kita lihat Rexy. Valir sama Rexy pengen ngomong barengan. Jadi Raxlir. Raffasi beda-beda Iya, jadi susah juga Valir sama Rexy. Iya, gak apa-apa. Tapi di arah atas ini Awat terjadi dengan last insanity-nya. Dia bakal dimatiin, dia bakal ditumbangin, dia berharap ada minion yang ditumbangkan, tapi ternyata menjadi kerugian. Dia berharap last insanity-nya meng-clear minion di arah top lane, ternyata tidak Bude Monster dan malah gerobak terakhir yang berhasil survive. Sedangkan Pendragon bakal dipukul mundur dengan adanya 1 buah combat ritual. Yap, terus-terusan dilakukan kali ini. EVOS Legends sudah mendapatkan 2 turret dari Genfrix Arrow. Dan ini adalah player statistik by Nimo TV dari KDE. Rek menempati posisi ke-10. Cukup jauh, Rinasmi berada di posisi ke-40. Itu dia. Oh my god, kita nggak lihat di mana Mars berhasil mendapat 1 buah poin tambahan. Ini EVOS Legends dan juga Genfrix Arrow. Merupakan game yang cukup kerat di menit yang ke-8, sama-sama mendapatkan 4 poin. Absolro mengenai, tapi bakal coba di follow up sedikit saja oleh para pemain dari tim Genfrix. Mereka nggak mau terburu-buru karena dari segi turret mereka sudah kehilangan 2 Bude Monster. Oh, dan itu boy Bajan kali ini Tyrant defense. Karena mana Tyrant saja mengenai seorang Clay, tapi dari belakang Clay pun langsung mencoba untuk kabur. Tidak bisa, flicker nggak sempat untuk digunakan. Di arah belakang Rinasmi dengan offended Tapi lihat, nanti Sanity-nya mengarahkan seorang One masih bisa dihindari dan ternyata shutdown didapatkan oleh seorang Dynasty. Dia membalaskan tugasnya di sini dan di mana Mars memilih untuk tembak ke arah belakang. Ternyata gak ngebuat tim EVOS bisa mendapatkan Mars. Timingnya tepat Bude Monster. Iya, mau combo combro tadi dengan Ammo Vendor lalu Last Insanity. Genfrix Arrow mendapatkan seorang White. Ini kali pertama One tumbang dan Genfrix Arrow ingin memaksimalkan hal itu dengan mendapatkan objektif di area top lane. Ini apa yang merasuki para tim Genfrix Arrow. Sang
Kumpulan serigala benar-benar terlalu kuat untuk game pertama ini bisa dibilang. Walaupun mereka poinnya sama, tapi secara team fight mereka benar-benar kuat. Lihat, Fredo bakal coba dipukul mundur ke arah belakang. Langsung ada dapat di 1 poin dari seorang Rexy. Masih mencoba diinjak. Dan lihat dikejar Rexy, one last killing spree. Fritz Poise menyelamatkan satu orang Mars dari arah team fight dari top lane. Berhasil menukarkan di sini Genflix Arrow. Tapi dari bottom lane bisa lalu unik terhadap Pendragon. Masih bisa berselamat tentunya dengan ada Cyclone Sweep. Menumbangkan minion. Mencoba untuk mendapatkan sesuatu. One hadir dengan skateboardnya. Di area bottom lane masih terjadi peperangan. Pendragon masih mau maju lagi karena ada baja di belakang. Tyrant Reja belum keluar dan menepuk angin. Mencoba untuk kabur tapi Abyssal Arrow connect terhadap baja di area belakang seorang diri. Genflix Arrow gak mau untuk melanjutkan di area bottom lane. Kita udah memasuki menit yang ke-10 kali ini. Lord sudah muncul tapi para pemain dari tim EVOS dan juga dari Genflix Arrow mereka belum ada yang memiliki chance besar untuk mendapatkan inhibitor. Bahkan kita kalau bisa lihat replay ini, dua belah pihak yang sudah kehilangan 2 turret di arah bottom dari tim Genflix Arrow, mereka malah yang punya vision di arah mid lane, Bude Monsa. Visionnya udah masih ada juga dari keduanya sebenarnya, tapi Abyssal Arrow lagi dan lagi terus-menerus mengganggu pergerakan dari EVOS Legends. Permainan dari Clay di top lane, pertempuran antara Watt dan juga Rex. Oh, Watt kali ini nggak bisa kemana-mana karena Rexy bakal coba membantu. Masih ada flicker ternyata dari seorang super awat. RKT nggak bakal ngelepasin gitu aja. Rexy dengan seri torrent yang telah dikeluarkan udah bakal hilang Viraga Armor dan ternyata one last hit didapatkan oleh seorang Rexy Valir. Iya, sembari di area top lane ada pick off terhadap Awat. Di area bottom lane, Genflix Arrow berhasil untuk menghancurkan satu turret tier pertama dan membuka lagi jalan Genflix Arrow kepada jungle milik EVOS Legend di area bottom lane-nya. Sementara di area top lane, EVOS Legend gak kasih nafas sama sekali terhadap Genflix Arrow. Bermain objektif gaming, satu persatu pun dihancurkan. Ada trade yang gak adil menurutku. Ini kedua belah pihak, mereka gak ngincer kill Bude Monster. Lihat mereka semuanya objektif. Rexy terkena tapi ini adalah pancingan karena Rexy masih ada ultimate di sana. Ternyata gak ada yang berani masuk ke arah Rexy karena mereka tahu sharing torrent bakal menyelamatkan seorang Rexy. Serahkan di arah mid lane. Tara sekarang seorang Fredo. Mau coba di follow up. Fredo terlalu tanky. Membuang satu buah shot ultimate dari seorang Bajan. Membuat para pemain dari Genflix lebih pede lagi untuk teamfight Bude Monster. Ya, kembali lagi di area mid lane. Semuanya ingin mendefense ini tapi One sempat untuk menghancurkannya sebelum untuk mencuri Dapat blue buff. Pendragon berhasil mencuri blue buff milik Genflix Arrow. Oh, bukan hanya itu aja. Dari tim Genflix Arrow juga udah kehilangan mid turret yang membuat vision lebih jelas. Bakal coba dipukul mundur dan Bajan bakal memaksa para pemain dari tim Genflix menuju ke arah Lord yang terhormat. Semakin terbuka lagi jalan EVOS Legend, tapi Ampen yang dikeluarkan hanya untuk Rek, bukan sebuah hero yang bisa mereka cepat selesaikan, cepat habisi karena kita tahu Rek itu begitu kuat dan dia langsung flick out, kabur. Sedangkan EVOS rupanya mereka ingin bermain benar-benar fokus dapatkan Lordnya. Dan apa? Gitu. Linknya tahu dia berat untuk nge-pick off seorang Balmon, Uranus dan juga ada seorang Kufra. Dia memilih untuk mendapatkan Demon Hunter Sword terlebih dahulu. Dia butuh true damage dari Endless, dia butuh Demon Hunter Sword dan juga butuh attacks dan juga moving speed. Tapi sementara itu Mars, apakah coba dia berhasil mendapatkan satu buah blue buff dari para pemain dari tim EVOS Legends? Harusnya berhasil ya. Tadi di situ nggak ada konten sama sekali, gak ada yang tahu para pemain dari tim EVOS Legends kalau ada Genflix seorang Mars di buffnya mereka. Itu dia, ada petukan sini dan Watt udah memiliki Ice Wind One. Slownya bakal nge-slow banget, bakal ngeselin banget dari semua yang dimiliki oleh tuh. Fire missile-nya bikin lelet semuanya dan sudah bertemu dari Fredo dan juga Bajan. Saling berhadapan satu sama lain, mengharas satu sama lain, tapi nggak ada yang mau komit untuk War. Mereka tahu mereka nggak siap, apalagi Mars juga masih berada di area top lane. Mereka mencari-cari kesempatan untuk melakukan push seorang diri di area top lane, mencari perhatian, mencuri perhatian dari Genflix Arrow tentunya, biar One bisa bebas untuk mendapatkan Lordnya. Tapi untungnya para Genflix juga pintar banget dan ini banyak beberapa tim yang agak sedikit kurang melakukan ini adalah ketika mereka mau teamfight, mereka nggak pulang dulu, isi darah dulu baru teamfight, tapi mereka paksa teamfight dengan adanya keadaan yang udah cukup bonyok. Dan itu bakal kerugian banget. Lihat Ray bakal ke arah belakang, kali ini Fredo bakal berada di garis depan, masih sabar, masih menanti. Sedangkan Pendragon coba untuk mendapatkan satu buah blue buff tambahan untuk tim Genflix Arrow dan diamankan oleh seorang One.
Tyron Reza langsung di counter dengan lethal counter, berhasil mendapat satu buah poin tambahan. Wan menggunakan satu buah Latinity untuk defensif, tapi Mars bakal coba follow up. Ada satu defensor dan ternyata ada Pendragon di sana yang membuat seorang Mars harus mundur dengan adanya Tempest of Flash. Dan melaju ke arah belakang, Rex ngezoning ke semua membernya dari belakang. Tapi Rexy mau kemana dia karena Mars sudah nge-cacker di area tengah. Masih terjadi peperangan, awan. Baca dengan Tyrant Revenge yang mengenai ke area tengah-tengah. Belum ada Tyrant Race. Mars masih bisa selamat tentunya. Kabur ke arah belakang tapi awan tertinggal seorang diri. Pecah, Bude Monster Masih Awan. menyalakan Insanity keluar. Dia mencoba untuk mendapatkan lifesteal-nya di area belakang. Masih bisa selamat dengan adanya Flicker tapi Rex mengejar ke arah belakang Lihat dan Mars Marsnya. melakukan push sendirian. Dia ngeras ke area turret di area Mars. top lane. Ini bisa dibilang Mars berkali-kali melakukan hal yang luar biasa. Mars berhasil mendapatkan blue buff dari EVOS Legends juga. Dan dia udah melakukan split push seperti ini di game yang sebelumnya. Bahkan red buff juga diinvasi Bude Monster. Nggak mau dengan diam. Kali ini lihat Wan nggak dapat apa-apa. Dan lihat ada gerobak somai dari seorang Wan. Bakal head to head one fight situation. Tapi walaupun kali ini Mars punya immortality, dia nggak boleh offside. Dia kehilangan immortality dan juga kehilangan buff yang bakal menjadi kerugian karena ada buff terhormat di menit yang ke-15. Ya jangan sampai ada yang terpick off di menit seperti ini. Momen-momen krusial dari kedua tim. Jangan sampai terlewat. Kalau kita ngeliat dari segi dari hero-hero EVOS Legends semuanya hampir memiliki apa yang mereka butuhkan. Begitu pula dengan Genfix Zero. Network nggak terlalu jauh, malah bisa dibilang ini dalam keadaan yang mirip karena EVOS Legends mereka ngelit dengan 2K network. Dan kalau dari segi item, wow, 2000. Wan agak sedikit tertinggal sih sebenarnya dari segi network, malah Rex dan juga Pendragon yang lebih tajam. 2000 ini di menit 15 kayaknya nggak terlalu beda jauh ya Bude ya? Nggak terlalu beda jauh, beda banget kalau misalnya 2000 di menit-menit Early. sebelumnya. Iya. Dan kali ini lihat Marsnya bakal coba untuk melakukan satu bola loncatan. Sugar Glider ternyata Rexy, Wan dan juga RKT udah terlihat posisinya, udah memberikan informasi tandanya di arah mid, bakal mencoba di pick off dan Bacan masih bisa mundur dengan Tyron revenge-nya. Tapi mid turret dibalaskan dan berhasil didapatkan oleh EVOS Legends Bude Monster. Oleh Genflix Arrow berhasil menghancurkan satu turret di area tier pertama. Mengamankan dari segi laningnya terlebih dahulu. Fokus membenarkan agro minionnya dan di area blue buff akan terjadi peperangan. Rex coba menjadi frontliner tapi salah arrow terkena seorang Bajan. Ampun itu dikeluarkan. Awan super Riyadi. Dua rasis sudah meledak ke arah belakang. Rex yang akan menjadi sebuah sasaran bagi Awan tapi di arah belakang terjadi peperangan yang sangat mengerikan. Wah, lihat gak punya Wind of Nature lagi. Udah dipakai masalah sisa Didi tapi berhasil masih dapatkan satu poin double didapatkan oleh seorang Mars mengarah ke arah bawah. Racing kepada Kabule bola triple kill. Looking for Mania. Apakah bakal didapatkan? Pendragon terlalu keras. Fredo masih mau lebih. Udah coba dipacul. Dan ternyata Fredonya yang harus pulang. Super Awan Sobriadi coba untuk menggantu. Fredo harus kabur. Mama kosan gas terlalu kuat di garis depan. Bude Monster. Oh, mencoba untuk mencari heal tapi lethal counter terakhir dari Pendragon mendapatkan poin kill yang sangat berarti. Mempanis Fredo dan 3 member dari Genflix Arrow tersisa. Dan ini dari pertarungan ini tiga-tiganya gotong royong buat Tapi bukan ngancurin hanya itu Lord. aja. Pendragon kali ini belum punya lethal counter. Watt harus mudah bakal diamankan dan lihat seperempat terakhir dan Retribution berhasil mengamankan satu buah Bapak Lontar terhormat dan Mars memilih untuk mundur. Pendragon bersama dengan Rinaspi dan juga RKT terlalu tebal. Mars ingat gak punya blue buff. Watt akan dikeluarkan. Mars tetap bersoplet ke arah belakang untuk defensif dan blue buff-nya bisa diinvasi oleh para pemain dari tim EVOS Legends. Nahan terlalu lama tapi blue buff rupanya gagal untuk dicuri seorang Pendragon. Lethal counternya sudah dia keluarkan dan kali ini Mars dia benar-benar make a play walaupun dia menunggu timing yang Lihat. tepat. Dia kehilangan temannya tapi dia masih bisa nge-secure blue buff. Fast hand. Itu dia Sang Setong. Dia langsung Deviant Sword, dia langsung Pitch Poise. Gila, itu KB banget main linknya ya. Dan kita lihat replay by Axe-nya. Nih, sat dapetin satu buah. Untung tadi arrow-nya kena nih. Nih, Deviant Sword, doing langsung gitu. Itu dia habis skill 2, skill 1 tuh jemplek kayaknya ada 2 deh Bude Monster ya. Untuk tangan sebelah kanan ini ya. Tapi untuk kali Iya, ini. kanan kiri 2. Iya. Lordnya udah dihancurkan dengan mudah EVOS Legend. Mereka berhasil menghalau dari segi Lord di area top lane, tapi di area blue buff. EVOS Legend juga nggak bisa untuk mendapatkan blue buff. Mereka akan dicolong oleh Genflix Arrow kali ini. Dari segi map Dipacol. control. Bakal coba dipaksa
Tapi Super Minion masih bergerak dari arah 3 yang berbeda. Tapi untuk saat ini dari tim EVOS Legends pun mereka masih kuat di arah high ground karena mereka masih punya Valir. Setidaknya walaupun nggak seperti Cecilian, Parsa dan juga Chang'e, tapi masih ada magical damage dan Searing Torrent yang bisa memukul mundur para minion dan udah masuk ke menit 19. Lihat RKT Rodriguez depan udah sulit untuk dibunuh, hatinya kali ini. RKT di arah top lane udah punya para item-item yang lengkap. Yes. Tapi di arah tengah ternyata ada peperangan di area atas. RKT mencoba untuk kabur-kaburan, tapi Diamond Soul Split hanya untuk defensif saja. Gentrix sudah cukup puas dengan mempick up seorang Wan dengan ammo banditnya yang dilakukan oleh dari Rinazmi. Langsung mendapatkan 3 member dari EVOS Legends. Tyrant Rage-nya tidak bisa untuk mengunci pergerakan dari Gentrix Zero Wolf. God, Bude Bongstar. Tadi Wattnya juga tidak terpick up, lihat. Immortality-nya masih ada. RKT mencoba ngejar seorang Watt, tapi masih ada flicker dari seorang Watt. Sedangkan inhibitornya bakal coba dipasangkan dan dipecahkan. Sedangkan itu Rinazmi bersama dengan RKT. Bersama dengan Pendragon masih bertiga. Masih Arisan. RKT karena belakang. Watt yang di-7. Ada Pendragon langsung tadi itu untuk cover dan keluar. Wow. Nggak dapat apa-apa. Immortality Watt harus pecah dan claim. Berhasil mendapatkan 1 buah lele. Watt masih bisa kabur. Mencoba dibakar dengan Abias para RKT yang harus mundur ternyata. Tim fight yang gak ada habisnya. 2 kumpulan macan dan serigala saling mengamuk roar dan juga Dan ternyata di situ ada Mars yang diam-diam mengambil kesempatan, mencuri kesempatan untuk menghancurin inhibitor di area mid lane dan dia berhasil. Usaha yang sangat keras dari kedua tim untuk berperang. Tapi di sini ada Mars yang sigap untuk melawan split push sendirian. Dan ini adalah ini apa nih? fakta cool dari Axe. Selama 6 minggu MPL Season 6 ini adalah pertama kali Pendragon menggunakan Balmond. Oke. Mari kita baca. Dan Wow, tentunya Bude, benar juga. ini bisa dibilang kayaknya Mars ini adalah dulunya pas di SMA dia tuh yang diam-diam suka orangnya. Dia diam-diam mencuri, diam-diam split push, diam-diam suka ternyata. Benar. Diam-diam tiba-tiba. Jadi. Oke, aku diam-diam suka dan abis Saro kena di arah top lane, bakal coba digaruk tapi RKT masih survive, masih perkasa di arah top lane. Ada Enodeka dan abis Saro lagi-lagi dan lihat langsung tadi dia bakal diamankan. Masih ada flicker dari RKT, dibalikan keadaannya. Watt gak punya immortality, ini bahaya banget. Nih abis Saro dari seorang Clay ini juga bener-bener ganggu banget loh Bude Bongstar. Iya, dan RKT dengan flicker ini berhasil selamat. Belum ada yang bisa menyentuh atau menumbangkan RKT sama sekali di game kali ini. Sama halnya dengan Mars dari EVOS Legend, belum ada yang bisa ngelock seorang Mars, nangkep Mars. Fasen banget yang juga dari Mars, permainannya begitu apik. Dan ini adalah Lord yang kedua, baru kedua. Lord yang kedua. Lord yang kedua. Yes, bisa dibilang agak sedikit pasif gamenya, tapi intense fight-nya lah yang bisa dibilang cukup sering. Mereka pasifnya tuh yang bukan agresif-agresif, tapi kayak ada team fight, maka team fight. Dan Mars lihat melakukan split push, dia membuat para pemain dari tim EVOS Legends tidak ada minion untuk ke depan sana. Dan dia bakal bebas banget, super minionnya masuk, bakal coba dicuri satu demi satu. Ternyata Watt bakal coba ngejar seorang Mars. Mars masih punya immortality, tapi Mars tahu tidak seorang diri, seorang Iwan anak Makni. Fredo mencoba membacot, ibu kos RKT akan diamankan. Langsung tadi itu, tapi masih bisa dikocek. Ternyata flicker dari Watt nggak berimpact banyak. RKT shutdown didapatkan, akhirnya RKT tumbang. 4 player tersisa dari EVOS Legends yang nggak mungkin bisa ditahan ketika ada team fight dari tim Genflix Iron Wolf. Iya, dan Genflix Zero akan memaksimalkan kesempatan ini untuk mengamankan Lord yang kedua. Akan sangat membantu mereka tentunya untuk menghancurkan base milik EVOS Legend. Tapi sebenarnya EVOS Legend, mereka begitu galau ketika melihat ada Mars melakukan split push. Otomatis ingin merespon dan mendefense arah mid lane-nya. Menangkap atau mengusir Mars, tapi posisinya jadi kepecah. Dan Mars dikejar-kejar oleh Wan, 1 hit lagi, immortality-nya pecah. Dipacol sama Fredo dan Wan dibalikin keadaannya. Wan yang harus tumbang. Ini bencana untuk EVOS Legends. Karena mereka bakal coba dipaksa Wan. Racing juga sekarang. Dan bakal coba dihajar. Seperempat darah terakhir. Digarotnya soliter. Double kill dari Wan. Kali ini Fredo membuat para tim EVOS Legends mukul mundur. Dan tersisa 2 player saja Bude Bongstar. Ini bencana. Untuk EVOS Legend khususnya. Dan Blue Buff gagal untuk dicuri dari Pendragon. Kali ini posisi dari Pendragon sudah terbuka. Satu lagi korban. Genflix Arrow Wolf. Mereka terbuka lebar untuk memasuki base milik tim EVOS Legend. Tersisa RKT, tersisa Bajan. Tapi Genflix Arrow kalau mereka nggak bisa untuk mendapatkan Lord sekarang, ini akan dikontes lagi oleh EVOS Legend. Wah, bener-bener Genflix mengaum-aum kali ini. Lihat dari EVOS Legend diporak-porandakan sang macan. Fredo juga masih berada di garis depan. Dia walaupun setengah darah tapi dia punya immortality, dia masih punya rumput.
Emak Hilda ini kalau kuat adalah makan rumput bukan makan nasi. Sedangkan itu RKT bakal coba dihajar kembali. Ini kalau misalnya nunggu Fredo sama Rek tumbang dua-duanya Bude Monster. Ya, mending kita tinggal makan aja atau enggak kita tinggal bangun Lego, Iya. bangun candi juga boleh. Kayaknya belum kelar habis itu. Enggak ada kelar-kelarnya. Iya, dan Genflix Aerowolf mereka sudah mendapatkan Lord yang kedua ini. Oke betul, Lord yang kedua. Tapi Genflix juga tidak boleh terlalu overconfident. Kita lihat di game di match sebelumnya, di mana di game pertama terjadi game yang keras juga. Fredo bakal coba dipasang keadaan, masih habis Ardo, masih bisa bertahan, masih bisa cover, masih bisa makan rumput dari seorang Fredo. Ini orang apa kambing makannya rumput doang Bude Monster. Itu nggak makan, itu lagi mandi pakai rumput, bukan pakai air. Mandi pakai rumput. Iya. Gatal-gatal bos. Dia bawa lihat Fredonya ngamuk, diselebep malah posisinya sekarang terbuka, Immortality sudah pecah, tapi Tempest Oblit follow sempat di belakang dan dari Genflix Aerowolf membiarkan Lordnya ternyata masuk ke area bawah. What dengan Last Insanity meleduk ke arah Wan. Wan ini sudah tumbang Genflix Aerowolf dan badannya Wan mereka semakin percaya diri untuk menuju ke arah lini belakangnya. Lihat Bude Monster, Genflix fokus ke arah base dan ini bencana. EVOS Legends harus kehilangan poin pertama dan Genflix Aerowolf mengaum. Untuk game yang pertama, tapi ini masih game yang pertama, mereka masih memiliki best of 3 series dan buat para kalian fans dari EVOS Family jangan berkecil hati karena ini adalah game pertama dan tadi aku mau spotlight untuk seorang super Awad Supriyadi. Dia tahu udah gak ada win of nature ketika Mars mancing dengan Tempest Oblet dan dia berani banget Last Insanity Komit karena Wan-nya flicker, di flicker balik ketika Wan sudah tumbang. Itu dia. adalah kesempatan emas untuk tim Genflix Aerowolf. Dari awal kita ngeliat banyak banget momen Last Insanity dari Awad Super Yadi ke arah tim EVOS Legend. Bahkan first blood itu didapetin sama Awad. Wih, Nah, Last betul. Insanity berkali-kali bahkan Bajan 2 kali in a row makanin